pepatah, setahun menjabat selamanya menginspirasi. Insya Allah kita kayak gitu. Halo, selamat datang di podcast PGSD, ruang bicara setiap minggunya. Untuk membahas isu-isu seputar dunia pendidikan, jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian ya. Halo semua, kembali lagi bersama saya Julianis Kumbang di podcast PGSD episode 2. Kali ini kita kedatangan tamu spesial dari Duta PGSD. Halo Kak. Hai. Oke, sebelumnya kita perkenalan dulu nggak sih sama Duta PGSD kita kali ini? Boleh? Dari yang mana dulu nih? Dari abangnya dulu kalau gitu. Oh, aku dulu ya. Oke, perkenalkan, nama aku Hari Sandi Ada Afan. Aku di sini sebagai Duta PGSD periode 2023-2024. Dan sebelah kananku, Halo semuanya, saya Sasi Octaviona, Duta PGSD 2023-2024. Oke, akhir-akhir ini kegiatan abang sama kakak Sasi sibukan akhir-akhir ini seperti apa nih Kak Sasi sama abang Afan? kesibukan lumayan sih. Sasi gimana? Kalau saya sih biasa sih, kampus, berkesenian di luar kampus, ikut komunitas kampus, terus saya sih emang suka olahraga kan, jadi nyibukin diri sama hal-hal positif. Ya, kalau dari Bang Afan ya? Kalau dari aku, ya biasa, sekarang aku lagi mengikuti program dari Kemendikbud, yaitu Kampus Mengajar. Nah, Ya, kampus mengajar ya. Atau manfaat yang Bang Afan dapatkan mengikuti program kampus mengajar ini? Kalau dari manfaat dulu ya. Manfaatnya banyak. Bisa seperti abang bisa melatih hard skill dan soft skill, bisa kayak melatih mental juga, karena kan kita berhadapan dengan siswa gitu kan, yang dimana sesuai dengan jurusan. Abang juga PGSD gitu. Dan kalau kendala, jauh aja sih, sama kalau pulang siang itu menghadapi cuaca panas akhir-akhir ini Pekanbaru kan. Lokasinya emang di mana Bang? Abang berlokasi tugasnya itu di Rumbai. Jadi tiap hari pulang balik ya dari Marpoeng ke Rumbai. Terus dahsyat lah panasnya Pekanbaru, mantap. Kalau Sasi gimana nih kendalanya? Kendala Kak Sasi atau yang Kak Sasi rasakan ikut komunitas di luar kampus itu seperti apa? Kalau kendala kayaknya nggak ada sih ya. Oke, bisa sih diambil kendala ya. Kalau kendala mungkin saya sih harus manajemen waktu. Iya, Kampus, komunitas kesenian, ikut olahraga juga, dan banyak sebenarnya untung positif dari situ banyak. Saya sih bisa manajemen waktu, harus bisa hidup disiplin dan teratur, lebih sehat juga. Itu sih banyak kegiatan yang diikutin, tapi harus bisa fleksibel semua ya. Ternyata Kak Sasi ini juga suka olahraga dan seni ya. Kalau olahraga yang Kak Sasi suka itu seperti apa? Kalau boleh tahu ya. Olahraga yang saya sih suka itu banyak sebenarnya. Suka badminton, tapi saya sih mungkin sekarang lebih mendalami ke skateboarding. Ternyata Kak Sasi ini banyak sekali. Skateboard. Gimana perasaan Bang Afan sama Kak Sasi selama jadi Duta PGSD periode 2023-2024? Oke, dari siapa dulu nih? Sasi dulu nggak? Kak Sasinya ya. Oke. Kalau perasaan jujur banyak senangnya. Mulai dari finalis kemarin, terus prosesi kita sebelum final, seru sih, banyak kegiatan dan belajar, terus kenal juga sama teman-teman dari berbagai kelas, tingkat maksudnya. Ada dari semester berapa sih kemarin? 6, pas itu saya masih semester 3, Bang 6 ya. Terus ada semester 1 juga ikut, seru banget. Sampai sekarang juga kegiatan-kegiatan dari Duta itu banyak kita berkolaborasi dengan Hima PGSD kan. Menurut saya sih banyak tambah relasi sih jadi Duta itu. Kalau dari Bang Afannya gimana? Setuju dengan Sasi, memang menambah relasi juga, dan juga memang ada kesan tidak menyangka ya gitu. Karena dari awal pemilihan kan kita seleksi dulu kan, yang namanya perwakilan kelas. Jujur-jujur aja nih, abang waktu itu nggak mau. Nggak mau jadi duta? Iya, bukan nggak mau jadi duta, tapi lebih nggak mau ngikut kegiatan seperti itu awalnya. Tapi disemangatin sama kelas, sama orang tua juga, sama teman-teman. Dia bilang, ayolah bisa nih,
ayo pasti bisa, coba dulu katanya. Yaudah akhirnya mau coba dan jadi dan winnernya. iya, dan memang kayak gimana ya, yang awalnya tuh kayak nggak mau, tetapi karena sudah masuk 10 besar kita kemarin. Iya. 10 besar itu udah mulai kayak, oh ini sudah harus diseriusin sih gitu. Nah alhamdulillah karena sudah serius, karena sudah ada usaha juga, dah mungkin sudah rezekinya akhirnya menjadi duta PGSD. Sangat menarik sekali ya perjuangannya. Iya, ya. Bang Afan selain ikut Kampus Merdeka itu apa? Selain itu nggak ada sih. Paling ya biasa pengembangan diri, bersih-bersih rumah atau apa gitu. Terus biasa kalau sore pasti ada tuh lari sore di sekitar kompleks perumahan aja lah gitu. Dikit-dikit. Oke. Kita kan akan menjadi calon guru ya di tahun yang akan datang. Gimana sih tanggapan Kak Sasi sama Bang Afan tentang pembulian yang terjadi di sekolah-sekolah? Bang Afan sih ya mungkin lebih relate ya. Oke. Kalau kasus pembulian ya di sekolah-sekolah. Pembulian itu jelas kita harus tahu dulu kan pembulian itu apa. Pembulian itu kalau dari pandangan Abang itu kayak apa sih, ngomongin orang gitu kan, kayak personal ke orang gitu, atau kita melakukan kontak fisik gitu. Nah kalau selama di sekolah sejauh ini pernah ada, tapi nggak sampai yang berlarut gitu. Jadi di hari itu kejadiannya langsung dileraikan sama guru, terus diberikan rehabilitas, diberikan pandangan tentang oh ini namanya bully loh, kamu tidak boleh seperti ini. Dan ya akhirnya anak-anak tuh baik lagi gitu. Nah jadi seperti itu. Mungkin kalau di tahap sekolah ya anak-anak mungkin wajar. Ya yang namanya anak-anak kan bermain, pasti suka bercanda. Yang bercanda gitu pasti nantinya akan berlebihan lah, nggak sih gitu kan. Anak-anak kan belum terlalu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, itu butuh dikasih pandangan lagi. Nah jadi seperti itu. Akibatnya dengan bercandaan tadi itu anak-anak membawa serius. Nah karena dia merasa aku diginikan sama si dia gitu, aku pengen balas. Nah, saling balas akhirnya ya berkelahi, berantem itu. Dan akhirnya parah lagi tuh dia mengadu ke teman-temannya bahwa oh jangan berteman sama dia ini jahat, ini gini. Itu yang namanya pembulian tuh yang ada di situ. Atau ada juga memang di sekolah yang tempat Abang bertugas ya. Iya. Itu ada anak ABK. Anak berkebutuhan khusus. Nah di situ memang kan anak ABK ini perlakuannya beda dengan anak normal. Nah jadi dia tuh kakinya memang sakit. Jadi kayak fisik ya. Fisik. Kalau berdiri itu agak kurang kuat dia. Nah jadi ada temannya ini, teman satu kelasnya itu kayak mendorong dia, suka sekali mendorong dia. Sering mengganggu berarti ya. Sering mengganggu. Di situ kayak Abang lihat di depan mata Abang sendiri, itu Abang langsung kayak negur, kayak kamu tidak boleh seperti itu sama dia gitu. Abang tanya, kamu kenapa dorong dia gitu? Katanya dia kayak cuma sebatas iseng aja sih katanya gitu. Karena anak itu kan pendiam. Ya biasalah anak ABK kan beda dengan anak reguler yang memang aktif gitu kan. Terus anak ABK ini tahu bahwa diri dia itu kekurangan. Dia tidak bisa sama cara bergaulnya dengan anak reguler. Jadi karena dia itu menyendiri dan kurang banyak anak-anak yang berteman dengan dia, jadi dia tuh dibully seperti fisik itu. Nah, bagaimana tanggapan Kak Sasi sama Mbak Afa sebagai calon guru yang akan menghadapi anak-anak seperti itu? bolehlah dari Sasi. Oke. Ya, kan mungkin Bang Afan lebih banyak realitanya karena Bang Afan udah terjun langsung ke sekolah-sekolah. Kalau saya sih, pandangan saya sih ya, yang beberapa langkah yang harus kita kasih tahu ke anak-anak yang pembuli ini, bahwa banyak loh perbedaan-perbedaan itu tadi. Tapi lucunya gini sih dulu, saya sih dulu ternyata punya teman ABK di kelas, tapi saya sih baru nyadarinnya sekarang.
karena Sasi baru belajar itu apa ABK. Dia kelihatannya normal tapi untuk beberapa waktu anak ini lumayan aneh. Jadi itu dikucilkan terus dirundung sama teman-teman yang lain. Nah, Sasi baru tahu dia ternyata ABK. Penyuluhan sih penting, penyuluhan entah itu dari orang tua, penting sih dari rumah dulu. Dasar-dasarnya dari rumah, dari sekolah, dari guru-guru bahwa siswa ini spesial. Mungkin disamaratain aja bagaimana cara menyikapinya. Itu sih. Oke, kalau dari Bang Alvan ya? Kalau dari abang sih memang setuju dengan Sasi, butuh penyuluhan, butuh kayak diberikan pengertian dulu kepada siswa bahwa ini tuh tidak boleh. Kan pembulian tuh sebenarnya kan tidak hanya dalam kontak fisik aja, tidak hanya dari cacian saja, tidak hanya dari misalkan menendang atau menghina. Kan ada 3 sebenarnya di dalam pembulian ini. Yaitu pertama ada fisik. Nah, fisik itu seperti abang bilang tadi, dia langsung terkena kontak fisik kepada anak tersebut, itu kepada korban, entah itu dipukul atau ditendang. Nah, itu salah satu bentuk pembulian fisik. Terus yang kedua ada yang namanya verbal. Verbal ini dia pembulian dalam bentuk cacian, kata-kata. Berarti ada ya di SD Abang? Ada. Itu kalau verbal sih Banyak. ya, Kali- bahkan sekali terjadi. betul. Bahkan jujur aja nih, verbal ini malah yang paling umum di dalam pembulian daripada kontak fisik. Setuju nggak? Orang sekarang ini kalau kita lihat, daripada menyerang secara langsung, dia lebih banyak ngomong di belakang ataupun dia menghasut. Jadi seperti itu. Terus yang ketiga ada yang namanya tuh relasional. Relasional ini tuh seperti contohnya nih, misalkan Kak Sasi, dia berulang tahun, tetapi yang diajak itu cuman Juju. Nah, terus abang nggak diajak. Nah, Sasi menghasut teman-teman yang lain untuk tidak mengajak abang itu. Itu namanya relasional. Itu kayak lebih mengucilkan nggak sih? Itu. Nah, Bukan dari kelompok-kelompoknya. Nah, itu seperti itu. Jadi memang kita sebagai calon pendidik, bukan hanya calon pendidik sih, kita semua ini pasti bakal jadi orang yang memberikan pengaruh, orang yang memberikan contoh. Kita kan mahasiswa, kita juga sebagai calon guru, sebagai calon orang tua nantinya. Nah, kita juga harus memberikan pandangan sih, memberikan pengertian kepada generasi-generasi kita yang selanjutnya, itu tentang bagaimana cara mengatasi bully, bagaimana cara mengetahui apa itu bully. Jadi gitu. Memang kita sebagai contoh harus memang memiliki pemahaman di bidang bully itu. Seperti itu. Oke, terima kasih Bang Alvan. Ternyata pembulian ini sangat rentan terjadi di anak-anak SD karena mereka itu belum bisa membedakan yang mana yang benar dan yang salah. Nah, pembulian yang sering terjadi di SD itu lebih sering ke verbal atau mengata-ngatain temennya, mengajak temen yang lain untuk mengucilkan temennya itu daripada kontak fisik. Berarti pembulian ini yang sering terjadi di SD itu lebih ke ini ya Bang, suka mengata-ngatain temennya, mengajak teman yang lain untuk mengucilkan temen yang ini daripada kontak fisik. Iya. Oke. Baik, kita akan membahas kembali tentang Duta PGSD. Nah, gimana nih pesan dan kesan Kak Sasi sama Bang Alvan untuk Duta selanjutnya? Nggak kerasa ya, bentar lagi. Iya, selesai. Oke, jadi sebelum itu mungkin kami izin minta maaf dulu nggak sih, Sasi? Boleh. Iya, ya untuk semua jajaran pendidikan guru sekolah dasar, kami dari Duta PGSD periode 2023-2024, kami memohon maaf apabila selama kami bertugas mungkin ada kesalahan dalam tindakan perbuatan kami yang menyakiti hati rekan-rekan atau dari perkataan. Kami mohon maaf. Dan ya, Sasi, ada yang mau disampaikan?
Kesan dulu. Kesan kalau dari Sasi banyak sekali hal-hal baik yang Sasi dapat menjadi duta. Mungkin dan pesan untuk teman-teman Next Duta 2025 itu tetap harus bisa menginspirasi. Apapun kendalanya, apapun tantangannya, mungkin itu bisa bisa bersama-sama kita coba atasi itu. Kita dari Duta 2023-2024 juga pasti bakal bantu kan Bang Afan. Betul. Kita bakal bimbing Low battery. teman-teman Duta Please Next Duta charge. selanjutnya. Iya, karena kita keluarga di sini sama-sama PGSD. PGSD itu Low battery. mau sampai alumni pun Ya. ya itu bakal tetap mau bantu loh. Iya, Ya, saling kebukti kan? ngerangkul di Iya. sini. Dari angkatan pertama juga ada yang jadi dosen juga kan di sini Bang Afan. Betul. Dan sekarang ya banyaklah alumni PGSD UIR yang mengabdi dan juga memberikan kontribusi kepada regenerasinya. Dan itu masih terjalin sampai sekarang. Jadi tenang aja, untuk Next Duta kalian tidak sendirian. Kami Bakalan tetap ada. ya, dan juga Hima bakal tetap ada membimbing kalian. Ya. Karena ada pepatah, setahun menjabat selamanya menginspirasi. Insya Allah kita kayak gitu kan Bang Afan. Amin. Ya. Terima kasih pesan dari Duta PGSD periode 2023-2024. Untuk Duta selanjutnya, kita tunggu kesiapan diri kalian menjadi Duta PGSD 2025-2026. Nggak terasa nih udah di penghujung podcast kita hari ini. Terima kasih kepada Bang Afan dan Kak Sasi yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kita pada siang hari ini. Banyak sekali pembahasan kita hari ini tentang perkenalan duta, bully. Nah, bagi teman-teman jangan lupa like dan subscribe. Tunggu episode selanjutnya. Dadah. Nah, gimana? Seru bukan? Jangan lupa nantikan episode seru lainnya hanya di podcast PGSD. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. PGSD lebih baik PGSD. Nah, gimana? Seru bukan? Jangan lupa nantikan episode seru lainnya hanya di podcast PGSD. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. PGSD lebih baik PGSD.